Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat Islam, iman dan hidayah, sehingga dengan semua kenikmatan tersebut menjadikan kita hari ini dan semua aktivitas kita, amal perbuatan kita berilah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya salawat pada hari Jumat yang mulia ini, maka insyaallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, barang siapa yang memperbanyak salawat kepadaku khususnya pada hari Jumat, maka salawat itu akan langsung sampai di hadapanku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khatib mengajak pada diri khatib dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya ketika begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, maka seharusnya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, ketika nikmat tidak pernah berhenti Allah turunkan kepada kita, tetapi kemaksiatan yang kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah yang singkat pada hari ini, khatib akan sampaikan zaman berubah, tetaplah istiqamah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang istiqamah adalah orang yang senantiasa konsisten dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segenap kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara yang haram. Orang yang berhasil istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syurgalah tempatnya di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Fussilat ayat 30. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata istiqomah dalam ayat ini menurut para mufassir dan para sahabat, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq berkata, makna istiqomah dalam ayat ini adalah mereka tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, istiqomah dalam makna ayat ini adalah mereka konsisten dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qatadah menafsirkan istiqomah adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah juga memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk istiqomah, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Asy-Syura ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu,
dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Surah Asy-Syu'ara ayat 15. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah seorang sahabat Nabi pernah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam sebuah perkataan sehingga aku tidak perlu lagi bertanya kepadamu kepada siapapun setelah ini." Katakan kepadaku tentang Islam sebuah perkataan sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelah ini. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, istiqomah merupakan tonggak yang sangat penting bagi peradaban umat ini. Seorang warga atau individu yang istiqomah akan senantiasa hidup tenang, hidup damai dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah tidak akan menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti oleh orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan umat, membimbing umat yang tersesat menuju kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi istiqomah adalah suatu keniscayaan bagi setiap individu dari setiap umat, bangsa, lebih-lebih para pemimpin negeri ini. Pemimpin dalam skala besar maupun pemimpin dalam skala kecil, pemimpin dalam lingkup yang luas, bahkan pemimpin dalam lingkup yang kecil, memimpin rumah tangga, bahkan memimpin diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, bagaimana Imam Rifai pernah menyatakan, "Istaqim bin nafsika yastaqim biha ghairuk, kaifa yakunu zullu mustaqiman wal udu a'waj." Istiqomahkan dirimu, maka orang lain akan menjadi istiqomah karenamu. Bagaimana mungkin bayangan sebuah benda akan lurus jika bendanya bengkok? Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, keistiqomahan kita itu akan berdampak kepada keistiqomahan lingkungan kita. Keistiqomahan seorang pemimpin akan berdampak kepada istiqomahnya masyarakat yang dipimpinnya. Begitu juga dalam rumah tangga kita. Ketika seorang suami yang istiqomah, insya-Allah istri anak-anak juga akan istiqomah. Begitu juga seterusnya. Oleh karena itu, sebuah komunitas, sebuah organisasi, pengurus dan sebagainya haruslah istiqomah pemimpinnya. Kalau pemimpinnya istiqomah, guru, murid juga akan istiqomah, rumah tangga juga akan istiqomah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita untuk istiqomah dalam setiap zaman dan setiap waktu. Jangan sampai zaman mempengaruhi kita untuk tidak istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakuinya bahwa perubahan zaman yang begitu luar biasa, godaan, hambatan dan sebagainya sungguh luar biasa. Jangan sampai perubahan-perubahan itu melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan hidup yang singkat ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya ilmu pengetahuan. Jangan sampai pernah kita berhenti untuk menuntut ilmu. Kita mencari tahu bagaimana agar kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Wahai manusia, engkau tidak lain adalah hari-hari yang terus berjalan. Setiap lewat suatu hari, maka sebagian darimu telah hilang dan lenyap. Ketika kita melewati waktu-waktu kita, ketika berada di waktu-waktu kita, sebenarnya kita sudah meninggalkan waktu itu, yang mana waktu itu tidak akan terulang kembali. Kita tidak akan bisa mengulang kembali apa yang telah kita lewatkan. Dia akan terus berjalan. Maka rugi dan celakalah orang yang melewati waktu-waktunya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farid sangat menyayangkan waktu yang berlalu begitu saja, walaupun hanya untuk makan sekalipun. Seorang ulama, Khalil bin Ahmad Al-Farid, beliau mengatakan waktu yang berlalu untuk makan saja rugi katanya. Begitulah mereka menghargai waktu walaupun untuk makan sekalipun. Tentu kita tidak akan mungkin sampai pada level seperti itu. Paling tidak kita bisa memilah mana waktu-waktu yang tidak bermanfaat, mana waktu-waktu yang bermanfaat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita rawat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah adalah cahaya di alam kubur, penyelamat di atas jembatan Sirat, dan kemudian dan hari keberuntungan di hari kebangkitan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita. Bagaimana doa Imam Hasan Al-Basri agar Allah istiqomahkan dia? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami,
maka karuniakanlah kepada kami di istiqamah di jalanmu. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi bagi khatib dan kita semuanya, khususnya dalam hal istiqamah. Memang berat istiqamah ini. Kalau seandainya kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras untuk menggapainya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.